tanpa kita sadari, sebetulnya setiap hari kita tuh sudah selalu ada di tiap fase perubahan. Sadar atau tidak sadar, misalnya ketika kita pergi dari rumah, menuju ke kantor, atau menuju tempat kuliah kita itu sering dilewati oleh banyak kejadian yang menuntut kita untuk melakukan suatu perubahan-perubahan kecil. Perubahan-perubahan yang nggak kita pahami, nggak kita sadari juga, tapi secara otomatis sudah berubah. Nah, perubahan seperti apa contohnya? Misal ketika kita salah jurusan, kita naik kendaraan umum, mau nggak mau kita harus cepat-cepat mengakses hal-hal yang bisa membantu kita untuk kembali pada tujuan kita. Atau ketika kita di kendaraan umum, ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita sadari juga, tiba-tiba lalu kita perlu melakukan serangkaian perilaku yang saat itu juga secara otomatis kita perlu lakukan hanya demi kita bisa bertahan sampai di tujuan kita saat itu. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan perubahan? Melakukan perubahan itu banyak sekali alasannya. Kalau di fenomena yang besar seperti pandemi ini, tentu untuk menjaga kesehatan kita. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga diri orang lain yang ada di sekitar kita dan juga masyarakat luas. Kenapa? Supaya pandeminya cepat berakhir. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya lebih pribadi, yang sifatnya lebih personal lagi, melakukan perubahan ini sifatnya juga untuk diri sendiri, untuk melakukan pengembangan diri. Bisa karena kita sayang dengan diri kita, sehingga kita melakukan perubahan. Ketika kita sudah mencapai satu hal yang ingin kita capai, kecenderungannya manusia itu merasa tidak puas, ya, sehingga ingin melakukan pencapaian berikutnya lagi. Untuk melakukan suatu pencapaian berikutnya lagi, diperlukan yang namanya self-integrity atau integritas diri. Maka demi kesinambungannya, ada benang merahnya untuk melakukan integritas diri ini, kita memerlukan serangkaian perubahan yang baik tentunya untuk diri kita. Selain itu, self-growth, adanya perkembangan dalam diri kita. Ini adalah bentuk kita sayang dengan diri kita. Makanya, kalau kita sayang dengan diri kita tentu ingin hal yang lebih baik lagi. Ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita supaya lebih berkembang lagi, kita mencapai hal yang rasanya saya saat ini belum bisa. Tapi dengan perubahan-perubahan yang optimal saya lakukan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, saya bisa mencapai pengembangan pencapaian yang saya ingin capai. Nah, tahapan-tahapan di dalam perkembangan atau perubahan ini ada 5. Apa saja tuh? Kita perhatikan ya. 1, namanya adalah pre-contemplation. Pre-contemplation adalah kondisi di mana kita tuh seringkali mengalami denial, pengabaian. Penting nggak sih saya melakukan perubahan? Kayaknya nggak penting deh. COVID tuh ada nggak sih? Nggak ada. Itu tahayul. Itu nggak beneran, itu bohong deh, kayaknya kita lagi dikerjain sama pemerintah gitu ya. Pada awal kita melakukan PSBB, kita sering kali mengalami denial ini. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu, apalagi yang mengalami kisah-kisah asmara tuh. Kayaknya aku nggak perlu berubah deh, pasanganku sayang kok sama aku, dia perhatian kok, dan hubungan kita baik-baik aja. Kita selalu ada di tahap pre-contemplation ini setiap kali kita ingin melakukan suatu perubahan. Yang kedua, setelah kita ada di fase denial tadi dan tawar-menawar ya, penting nggak penting gitu ya, kita masuk di tahapan kedua, yaitu namanya contemplation. Di tahapan ini kita sudah lebih sadar, tapi kita galau. Iya ya, kayaknya aku tuh butuh berubah deh. Kalau aku nggak berubah, nanti pasanganku jadi nggak sayang lagi sama aku. Kalau aku nggak mempercantik diriku, nanti dia pergi sama orang lain.
Kalau aku nggak mengubah cara komunikasiku sama pasangan, nanti dia merasa tersakiti. Karena aku ngomongnya tuh ceplas-ceplos banget. Aku sarkas banget jadi orang. Kalau aku nggak memperbaiki cara komunikasiku ini, kok pasanganku bakalan pergi, nggak perhatian lagi. Ini di tahapan contemplation, kita sadar, tapi kita masih galau. Tapi berubah tuh susah loh, nggak mudah loh berubah itu. Kemudian semakin kita sadar dengan kebutuhan kita untuk berubah, kita naik tingkat dalam melakukan perubahan ini. Kita ada di tingkat preparation. Kita mulai cari-cari info. Cara komunikasi yang ideal tuh gimana sih? Pakai sandwich communication, pakai iMessage, atau pakai apa ya? Aduh, gimana ya untuk ngubah supaya aku nggak sarkas lagi? Ketika kita udah ngomong keceplosan, kita nyinyir, pedes gitu ya, kalau ngomong kita langsung tutup mulut kita, sadar diri. Oh, gak boleh gitu. Terus kita ingat, tunggu, aku kayaknya ada save deh. Kalau lagi berantem gini, cara ngomong yang tepat tuh gimana sih? Ya, kita udah save, kita baca-baca lagi, kita praktekkan. Yang keempat berikutnya, kita udah mulai masuk di tahapan action. Kita memasuki langkah-langkah untuk mengarahkan diri kita menghadapi perubahan-perubahan ini. Kita mulai latihan. Sayang, aku lagi latihan nih mau mengubah diri. Aku minta waktu ya, aku baca contekanku dulu. Nah, itu kita sudah mulai ada usaha-usahanya. Kemudian di tahapan yang terakhir adalah tahapan maintenance. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan dan sudah mulai terlihat hasilnya. Kalau ngomong sama pasangan udah mulai pakai aku, bukan lagi kamu, bukan lagi pointing. Kamu tuh gini. Tapi aku tuh lagi ngerasa sendiri loh karena kamu sibuk kerja. Aku pengen diperhatikan sama kamu lebih panjang lagi, lebih lama lagi, lebih spesial lagi. Bisakah kamu beliin aku bunga, beliin aku coklat saat aku lagi galau kayak gini sayang? Nah, di saat ini kita sudah lebih melihat perubahannya nyata, terukur, dan fokus untuk mempertahankan perubahan-perubahan ini supaya hubungannya pun juga jadi lebih indah lagi. Nah, itu contoh ketika kita memahami bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan. Tetapi yang perlu diingat, kenapa sih sebenarnya kita tuh berubah? Motivasi kita melakukan perubahan itu untuk apa? Karena tanpa motivasi dalam melakukan perubahan, seringkali kita akan mengalami yang namanya lupa atau setengah-setengah. Berubahnya tuh ya saat ini aja deh, tapi sebulan kemudian lupa. Balik lagi ke asal kita. Nah, siapa yang kayak gitu? Siapa yang masih sering seperti itu? Biasanya kalau masih sering kayak gitu, akan membuat kita jadi dilema terus. Si tahapan yang 5 tadi naik turun terus tuh. Bolak-balik 1, 2, 3. Udah ke-5, mulai lagi kedua lagi. Jadi galau lagi. Semoga teman-teman di sini ketika ingin memutuskan, saya mau berubah. Benar-benar kita berubah yuk sama-sama. Cuma dengan satu alasan, satu motivasi yang kena banget di hatinya teman-teman apa? Apakah karena teman-teman begitu sayang dengan diri teman-teman? Sehingga saya melakukan perubahan ini untuk diri saya loh. Atau saya sayang dengan hubungan saya sehingga saya ingin berubah. Atau teman-teman bisa memastikan perubahan yang dilakukan oleh teman-teman ini karena integritas value yang teman-teman miliki dalam kehidupan teman-teman. Value hidup apa yang teman-teman ingin capai dalam proses teman-teman semakin lama semakin dewasa, semakin lama semakin bijaksana. Kemudian, apa sih sebetulnya yang mendasari kita tuh harus berubah? Kenapa kita harus berubah? Dan kenapa kalau kita nggak berubah, emang efeknya apa sih? Kita tuh kan kadang suka skeptis ya, suka pesimis. Kenapa sih harus berubah? Udah enak-enak kok ada di zona nyaman kita, kok kita harus berubah juga? Rupanya nih, kalau kita berubah, ya, ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita. Kita akan merasa semakin bersyukur. Kita akan merasakan bebas dari yang namanya burnout. Karena kita berani
kunci katanya adalah berani melakukan suatu perubahan dalam hidup kita, mencapai hal yang awalnya kita anggap mustahil, ternyata kita bisa. Kalau teman-teman suka mengejar beasiswa gitu ya, itu kan teman-teman harus melakukan suatu perubahan untuk mencapai skor bahasa Inggrisnya harus berapa ya? IELTS atau TOEFL-nya. Dapat beasiswa tuh tesnya apa aja ya? Itu perubahan kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan karir yang lebih baik tentunya. Untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendapatkan konsep dan wawasan berpikir yang jauh lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk kemajuan diri teman-teman. Nah, akhir kata, saya mau mengingatkan lagi nih. Kalau kita nggak berubah, kita akan mentok di zona nyaman kita dan kita akan selalu tertinggal. Ibarat kereta, ya, kita tuh selalu ketinggalan. Kita harus nunggu lagi, 20 menit lagi, nunggu lagi jadwal berikutnya. Yang kita nggak tahu, apakah jadwal yang berikutnya itu akan benar-benar tiba atau enggak. Sama halnya, kita nggak pernah tahu kesempatan kita akan benar-benar ada terus atau tidak. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, berubah, kita tingkatkan diri kita karena kita sayang dengan diri kita.